Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi asrarihi fi daraini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Karim, faslun fi salatil jumu'ah ila anqal wa syurita fihima ayil khutbataini isma'u arba'ina ay tis'atin wa salasina siwahu. Wa syurita, dan disyaratkan, majhul, syarata, syurita. Lima faragha min bayani arkanil khutbataini syuri'a syara'a fi bayani syurutihima. Setelah selesai menjelaskan tentang arkanul khutbatain, kemudian melanjutkan tentang syarat daripada kedua khutbah. Wahya isna asyara, jumlahnya ada 12. Dzakara minha sab'atun, di antaranya disebutkan ada 7. Disyaratkan bihima, di dalam khutbatain, ail khutbataini maksudnya 2 khutbah. Ya. Ay fil jum'ah wa ghairiha, baik di dalam salat Jumat ataupun di dalam khutbah lainnya seperti khutbah Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya sama. Yang pertama apa isma', naibul fa'il daripada syurita. Apa isma'u arba'ina, memperdengarkan, isma' ya, memperdengarkan kepada 40 orang. Jadi seorang khatib ketika berkhutbah wajib disyaratkan baginya untuk memperdengarkan materi khutbahnya dari rukun-rukun khutbahnya yang ada, yang telah kita bahas, kepada 40 jamaah. Nggak boleh seorang khatib berkhutbah cuma gerendeng doang dalam hatinya ya. Atau dia hanya mendengarkan kepada dirinya tanpa memperdengarkan kepada 40 jamaah yang hadir dari jamaah sholat Jumat. Minimal 40 jamaah dari jamaah yang bisa mengesahkan sholat Jumat. Karena ada tuh di dalam sholat Jumat golongan orang-orang yang memang tidak mengesahkan daripada sholat Jumat. Di antaranya adalah musafir, wair mustautin, orang yang tidak bertempat tinggal menetap di wilayah tersebut. Sholat Jumatnya sah, tapi dia tidak bisa mengesahkan daripada sholat Jumat. Dia tidak termasuk dari 40 golongan ini. Isma'u arba'ina, memperdengarkan kepada 40 orang, etis atin wa salasina, maksudnya kepada 39 orang ya. Siwahu, yang selainnya, khatib, berarti 40 dengan dia. Dari siapa-siapa saja 40 orang ini, mimman bayaniyahnya, dari orang-orang tan akidu, yang menjadi sah. Kayaknya udah pernah ya. Mimman, dari orang tan akidu yang menjadi sah, bihim, dengan orang-orang tersebut, apa al-jumu'atu, sholat Jumat. Dari 40 orang, 39 plus khatibnya, yang sholat Jumat tersebut menjadi sah. Berarti benar-benar ya orang-orang yang mustautin, orang-orang yang menjadi penduduk asli daripada wilayah tersebut, bukan seorang pendatang yang tidak menetap, atau dia menetap tetapi punya niatan untuk kembali ke kampung halamannya. Syurita bihima isma'u, ta'alluqnya isma'u arba'ina al-arkana ya. Pada rukun-rukun khutbah ya, yang wajib untuk diperdengarkan kepada 40 orang termasuk khatibnya adalah pada rukun-rukun khutbah, dari hamdalah, kemudian sholawat ala nabi, kemudian qiraatul Quran, doa lil muslimin ya, wasiat taqwa. Nah itu wajib
hukumnya untuk diperdengarkan kepada 40 jamaah. La jami'al khutbati, tidak keseluruhan khutbah. Jadi yang menjadi intinya adalah rukun khutbah itu sendiri, ya. Karena ada ya di wilayah kita ya khatib berkhutbah dengan menggunakan bahasa Arab, itu biasanya di pondok pesantren, ya. Karena bahasa Arab kan banyak orang yang nggak paham, ya. Cukup untuk mendengarkan saja pada rukun khutbah. La tajibu, dan juga al arkana la tajibu, dan tidak wajib juga apa al jumu'atu, Jumatan. Qala berkata siapa syekhuna, guru kami. Qala berkata siapa syekhuna, guru kami, pada ucapannya la tajibu, tidaklah wajib apa al jumu'atu, sholat Jumat ala arba'ina, atas 40 orang. Ba'duhum, yang mana adapun sebagiannya arba'in itu asomu, orang yang tuli. Ada satu kampung, jumlah orangnya ada 50, yang 30 budak semua, yang 20 maka satu kampung tersebut tidaklah berkewajiban untuk mendirikan sholat Jumat, karena yang bisa mendengarkan khutbah ini hanya 20 orang, yang 30-nya budak, ya. Wala tasihu, dan juga tidak sah Jumu'ah ma wujudi lagati, beserta adanya lagat. Apa lagat? Berisik, ya. Berisik atau suara-suara, ya. Keributan, biasanya anak kecil. Yamna'u, yang bisa mencegah apa lagat, sama ruknil khutbati, pada mendengarkan rukun khutbah. Sama ruknil khutbati, pada mendengarkan rukun khutbah al mu'tamadi, menurut qaul mu'tamad. Fihima, di dalam ada wujub jum'ah ala arba'ina ba'du asom wala tasihu ala wujudil lagat ila aqal. Menurut qaul yang mu'tamad, ya. Yang pertama 40 orang, yang sebagian dari 40 orang tersebut ini dalam kondisi tidak bisa mendengar tuli, maka tidak wajib untuk mendirikan Jumat. Dan yang kedua, tidak sahnya salat Jumat ketika di dalam masjid tersebut terdapat kebisingan atau berisik atau ribut-ribut rame-rame yang bisa mencegah bagi para jamaah dari 40 jamaah mendengarkan rukun khutbah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Maka perlu diperhatikan, ya, ketika khatib sedang berkhutbah jangan berisik. Kalau sampai suara berisik Anda, suara bercanda Anda, suara ngobrol Anda mengganggu, ya, suara khatib sedang berkhutbah sehingga jamaah tidak bisa mendengarkan khutbah yang disampaikan karena terganggu oleh suara berisik Anda, maka sholat Jumatnya satu masjid tersebut tidak sah. Kalau memang mengganggu, ya, tersampainya khutbah dari si khatib kepada jamaahnya dengan suara-suara yang mengganggu. Wa in khalafa, walaupun berlawanan bihi, di dalam iktibarus sama bil jampun golongan kasirun yang banyak, walaupun terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan di dalam iktibar, pengiktibaran, penilaian di dalam mendengarkannya para jamaah dari jamaah sholat Jumat ini kepada khatib yang sedang berkhutbah bil fi'li, dengan fi'li, ya. Terjadi ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan wajibnya mendengarkan kepada 40 jamaah dari jamaah sholat Jumat ini bil quwwah, sebagian lagi mengatakan bil fi'li. Nah,
Antara bil kuah dengan bil fi'li ini ya terjadi perbedaan. Bil kuah maksudnya ketika seseorang sedang mendengarkan khutbah, namun orang tersebut tidak konsentrasi, tidak fokus di dalam mendengarkan khutbahnya, sehingga dia tidak mendengar khatib sedang berkhutbah, maka orang tersebut masih dihukumi orang yang mendengar khutbah. Itu kalau bil kuah. Tetapi kalau bil fi'li landasannya, seseorang dari 40 jamaah salat Jumat ini wajib betul-betul isgha. Apa isgha? Konsentrasi penuh di dalam mendengarkan khutbah Jumat. Kalau disyaratkan di dalam mendengarkan khutbah itu bil fi'li. Bil fi'li dengan bagaimana? Bil fi'li itu dengan konsentrasi, dengan penuh fokus mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Namun sebagian ulama cukup bil kuah. Maksudnya bagaimana? Sambil ngantuk-ngantuk sah, karena tidak disyaratkan bil fi'li. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau yang berpegangan kepada pendapat harus mendengarkan khutbah bil fi'li, maka hal tersebut tidak sah. Ya, adanya suara berisik, suara ribut-ribut yang bisa mengganggu konsentrasi jamaah mendengarkan khutbah. Karena syaratnya mendengarkan khutbah bil fi'li. Sedangkan adanya suara berisik ini bisa mengganggu konsentrasi orang mendengarkan khutbah. Paham kan? Tetapi kalau kita beracu kepada pendapat ulama yang mengatakan syaratnya ini tidak harus dengan bil fi'li tetapi cukup dengan bil kuah, maka sah. Karena bil kuah itu gambarannya tadi, dia sambil ngantuk-ngantuk atau ada suara yang mengganggu konsentrasi dia, tetap dihukum sah. Karena kalau memang dia mau fokus dan benar mendengarkan, dia akan mendengarkan. Ini perbedaan antara bil fi'li dengan bil kuah, ya. Permasalahan dalam isma'ul khutbatain, ya, isma'ul khutbatain, kedua khutbah dari khutbah Jumat. Nah, falam yashtaritu, maka tidaklah mensyaratkan siapa jamun kasirun, sebagian dari kebanyakan ulama, illal hudura, kecuali jamaah-jamaah yang hadir dari 40 jamaah, faqat hanya 40 al-hudur. Falam yashtaritu, maka tidaklah mensyaratkan siapa jamun kasirun illal hudura, kecuali pada arba'in al-hudur, 40 orang yang hadir faqat. Wa alaihi, dan atas adamul isyarat, tidak disyaratkannya hal tersebut, ya dulu menunjukkan apa kalam syaikhaini, ucapan daripada Imam Nawawi dan Rafi'i. Dalam ilmu fikih kalau syaikhaini itu larinya kepada Nawawi wa Rafi'i. Kalau dalam ilmu hadis syaikhaini adalah Imam Bukhari Muslim. Wa alaihi, dan atas adamul isyarat, ya dulu menunjukkan apa kalam syaikhaini, ucapan daripada dua imam besar, Imam Nawawi dan Rafi'i, fi ba'dil mawadi'i, di dalam sebagian beberapa tempat. Allah bakari, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi bi asrarihi bi dhurri amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'in. Wala yusyaratu, dan juga tidak disyaratkan, wala yusyaratu, dan tidak disyaratkan apa kaunuhum, adanya arba'ina, adanya arba'una, itu bi mahallis sholati, berada di tempat sholat. Dan juga tidak disyaratkan dari 40 jamaah yang hadir di dalam menghadir sholat Jumat ini berada fi mahallis sholat, walau kanu kharijal masjid, walaupun mereka para jamaah ini berada di luar masjid. Wal khatib fihi, dan khatibnya ini berada di dalam masjid, tapi wasama'u al khutbah min kharijatin kabar. Kalau yang di luar ini bisa mendengarkan suara khatib sedang berkhutbah, maka cukup ya dikatakan sah sholat Jumat ya. Karena tidak disyaratkan adanya 40 orang ini fi mahalis sholat, berarti di dalam masjid, enggak disyaratkan, di luar juga boleh. Wala fahmuhum, dan juga tidak disyaratkan pahamnya arba'ina, 5 pada perkara yasma'unahu, yang mendengarkan siapa arba'una pada ma,
dan juga tidak disyaratkan harus pahamnya dari 40 jamaah ini pada apa yang dia dengar dari khutbah yang disampaikan. Gak harus paham, gak apa-apa, yang penting dengar, tidak harus paham yang disampaikan. Ya Allah ya Karim, suwasyurita dan disyaratkan bihima. Yang kedua daripada syarat di dalam dua khutbah, yang pertama tadi adalah isma'u arba'in, kemudian yang kedua wasyurita dan disyaratkan lagi bihima di dalam khutbatain apa arabiyatun, menggunakan bahasa Arab. Littiba'is salafi, karena mengikuti ulama-ulama salaf, wal khalafi, dan ulama-ulama khalaf, ulama terdahulu dan ulama modern, ulama sekarang. Alasannya kenapa? Ai liwujubi ittiba'ihim, karena wajib bagi kita untuk ittiba' li ulama salaf wal khalaf. Wa faidatuha, dan adapun faidahnya khutbah bil arabiyyati, dengan logat Arabiyah atau bahasa Arab, ma'adami ma'rifatihim, beserta tidak adanya mengetahuinya arba'in laha pada logatul Arabiyah. Apa sih faidahnya berkhutbah dengan menggunakan bahasa Arab, sedangkan kebanyakan umumnya manusia selain dari penduduk Timur Tengah ya, yang memang menggunakan bahasa Arab ini tidak mengetahui ya, makna arti dari logatul Arabiyah itu sendiri. Banyak itu al-ilmu khabarnya. Wa faidatuha, adapun faidahnya khutbah bil arabiyyati, dengan bahasa Arab, ma'ada ma'rifatihim, beserta tidak adanya mengetahuinya arba'in laha pada al-arabiyyah, itu al-ilmu mengetahui bil wa'dhi, dengan nasihat, bil jumlati, secara jumlah, secara global. Yang penting dia mengetahui maksudnya secara global, tidak harus secara perinci. Contoh seperti wasiat taqwa ya. Kalau berkata pada faidatuha bil arabiyyah siapa al-qadi Imam Qadil Iyad, wa illam yumkin, dan apabila tidak mungkin apa ta'allumuha, belajar mempelajari khutbah pada khutbah, mempelajari khutbah bil arabiyyati dengan logat Arab, qabla dikil waktu, sebelum sempitnya waktu, khotbah maka berkhutbahlah minhum dari arba'un, siapa wahidun satu orang, bilisani dengan bahasanya arba'un. Kalau memang dia tidak mungkin untuk mempelajari bahasa Arab agar berkhutbah dengan menggunakan bahasa Arab, padahal waktu memang belum mepet, masih ada waktu, tapi memang tidak mungkin untuk belajar, ya silahkan berkhutbahlah salah satu dari jamaah yang ada dengan menggunakan bahasa wilayah masing-masing, bilisani, di bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa bahasa Jawa, bahasa Sunda bahasa Sunda. Ya kalau kita ke Jawa khutbahnya ke bahasa Jawa. Wa in amkana, dan apabila mungkin apa ta'allumuha, mempelajari khutbah bil arabiyyah, kalau memang mungkin untuk belajar bahasa Arab agar berkhutbah dengan menggunakan bahasa Arab, ya wajaba, maka wajib ya apa ta'allum ala kullil kifayati, atas ala kullin, atas masing-masing, alal kifayati, atas fardu kifayah, maka wajib hukumnya untuk mempelajari bahasa Arab ya dengan wajib kifayah. Berarti dalam satu kampung itu minimal ada yang menguasai bahasa Arab, sehingga ketika berkhutbah minimal dari rukun khutbahnya bil lughatil arabi, dari hamdalah, sholawat, wasiat, baca Quran, doa, minimal bil lughatil arabiyyah. Kalau materinya
boleh pakai bahasa wilayah masing-masing. Nah ini ya Allah bakari masyarita bihima fa arabiyatun wa qiyamu qadirin. Selanjutnya yang ketiga, dan berdiri bagi orang yang mampu alaihi atas qiyam, wa qiyamu qadirin, dan berdiri bagi orang yang mampu alaihi atas qiyam, berdiri bagi orang yang mampu. Kalau dia mampu berdiri sambil khutbah sambil berdiri, ya berdiri. Kemudian wa tuhrun, dan bersuci min hadasin, dari hadas akbar yang besar, wa asghar, dan yang kecil. Dan selanjutnya disyaratkan juga bagi khatib adalah bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa an-najasin, dan dari najis, baik badanihi wa makanihi wa saubihi, badannya, tempat khutbahnya, atau pakai ghairi makfuin, yang tidak dimakfu, apa anhu najis, harus suci dari najis yang tidak dimakfu. Kalau najis yang dimakfu boleh, ya bukan berarti boleh harus bawa najis, bukan ya. Fi saubihi, yang ada di pakaiannya khatib, wa badanihi, dan badannya khatib, wa makanihi, dan tempatnya khatib. Bersuci dari hadas baik kecil maupun besar, bersuci dari najis ghairu mahwan anhu, baik pakaian, badan maupun tempat. Kemudian selanjutnya lagi wasyurita wasatrun, dan juga menutup lil aurati, pada aurat, ya. Menutup aurat. Wasyurita, dan disyaratkan apa julusun, dan juga disyaratkan lagi duduk bainahuma, di antara dua khutbatain. Santri harus paham rukun-rukun khutbah dan syarat-syarat di dalam khutbah. Nanti ketika di rumah, ketika berkhutbah, syarat-syarat tidak tahu. Kan kita sering ada pelatihan tuh, ya setiap malam apa latihan berkhutbah. Nah ini pelajaran rukun-rukunnya, ya penting. Ya yang punya kitab catat, jangan bengong. Ya. Kalau bengong umurnya pendek, ya. Wasyurita, dan disyaratkan juga bajulusun, duduk bainahuma, di antara khutbatain, bitumak ninatihi, di bitumak ninatin, dengan tenang, bihi, di dalam julus, duduk sambil bertumak nina. Di khutbah pertama selesai duduk kan, nah ya, bukan duduk rusak-rusuk, ya. Wa yusanu, dan disunahkan apa ayakuna, adanya julus. Ukurannya nih itu biqadri suratul ikhlasi, dengan seukuran membaca surat al-ikhlas. Wa ayyaqra'aha, dan membaca ala siapa khatib pada surat al-ikhlas bihi, di dalam julus. Tuh habis khutbah pertama, ya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikrin. Ya, innahu wal ghafurur rahim. Duduk sebentar, seukuran baca surat Qul minimal 1 kali, ya. Kalau waktunya panjang dibaca 3 kali. Baru dirilah itu sambil tumak nina, ya. Anteng. Ya Allah ya Karim. Wa man, adapun siapa orang itu khataba, berkhutbah, siapa man qaidan, hal dalam keadaan duduk, li udhrin, karena adanya uzur, fasolah, maka memisahlah siapa man bainahuma, di antara dua khutbah. Wa man khataba qaidan li udhrin, barang siapa yang berkhutbah tapi dengan cara duduk karena memang adanya uzur. Tadi kan dikatakan syaratnya qiyamu qadir, berdiri bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu berdiri boleh sambil duduk. Nah ini ada orang berkhutbah sambil duduk karena memang nggak mampu berdiri. Maka cara memisah di antara dua khutbah yang dilakukannya adalah bisaktatin, dengan diam, wujuban, dengan jalan wajib. Habis khutbah pertama diam. Sama seperti dalam keadaan berdiri membaca Qul.
cukup dengan diam. Bukan berarti kalau khutbahnya duduk ya pemisahnya harus tiduran, enggak, diam aja. Enggak tidur, bukan tiduran, bukan. Ya. Wabil jawahir, dan tidak kitab jawahir. Lawalam yajlis, apabila tidak duduknya khatib, khusibata, maka akan dianggap apa? Khutbah itu wahidatan imamul, pada satu khutbah. Dalam kitab jawahir, kalau dia tidak duduk di dalam berkhutbah, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua tidak diseling-selingi dengan duduk, kata dia disyaratkan harus duduk di antara dua khutbah. Kok dia nggak duduk? Maka dalam kitab jawahir itu dianggap hanya satu khutbah. Fayajlisu, maka duduklah siapa khatib, wayati, dan datangkanlah siapa bagi khatib, bisa risatin, dengan khutbah yang nomor 3, habis khutbah pertama ya dia nggak duduk, Bilalnya baca sholawat ya, yang seharusnya dia duduk tapi dia nggak duduk, dilanjutkan lagi, maka khutbahnya dihitung 1, kemudian wajib bagi dia untuk mengulangi 1 khutbah lagi, berarti 3 kali khutbah, karena khutbah yang pertama dan yang kedua tadi tidak diselingi bainahuma bijulus, dengan duduk, maka wajib bagi dia seorang khatib tadi mengganti menambah 1 khutbah lagi, karena khutbah yang tadi itu dihitung 1, karena tidak difasal bainal khutbataini bil julus, tidak dipisah di antara 2 khutbah tadi dengan duduk. Nah ini dalam kitab jawahir ya. Kemudian lagi syaratnya wa wilaun, dan wila, apa wila? Terus menerus ya. Bainahuma, di antara khutbatain, wa baina arkanihima, dan di antara rukun-rukun khutbatain ya, harus adanya wilaun. Jadi terus menerus, nggak boleh diselingi dengan kalam yang bisa merusak antara satu khutbah dengan khutbah yang lain. Wa bainahuma, dan di antara khutbatain, wa baina sholati, dan di antara sholat, begitu juga antara 2 khutbah dengan sholat harus wila ya. Gambarannya bagaimana? Biar Allah yang fasilah, dengan gambaran tidak memisahnya siapa khatib, tawilan, dengan pemisah yang panjang, urfan, secara urfi. Nah ini diperhatikan ya. Terkadang seorang khatib ketika sedang berkhutbah diseling-selingi di pertengahan khutbahnya dengan kalam-kalam muqtarido yang bisa merusak antara wilatnya dari dalam khutbahnya. Lagi khutbah ada anak kecil bercanda, di belakangnya pada bercanda dulu ya. Nah ini kan bisa merusak wilaun bainahuma, wilaun bainahuma. Nah ini diperhatikan ya, karena disyaratkan harus wilaun di antara 2 khutbah, di antara rukun-rukun khutbah, di antara 2 khutbah dengan sholat ya, dengan gambaran tidak ada pemisah yang panjang secara urfi, apalagi ada kalam muqtaridah yang memang mengarahkan kepada terputusnya khutbah. Kalam lain contohnya seperti tadi, itu kan kalam yang mengalihkan dari khutbahnya dia ke kalam yang lain. Saya tidak akan datang apa an-nakhtilal al-mualati, apa an-nakhtilal al-mualati, sesungguhnya rusaknya mualah terus menerus, bainal majmu'ataini, di antara sholat yang di 2 jamak, sholat yang dijamak ya, nanti akan dijelaskan di dalam bab sholat jamak ya, karena bab habis sholat Jumat sholat jamak ya, akan dijelaskan khilal al-mualah, hal yang bisa merusak mualah, yaitu akan dibahas di dalam sholat yang dijamak. Bifi'li rakaataini, itu bifi'li rakaataini, an-nakhtilal mualah bainal majmu'atain, bifi'li rakaataini, dengan seukuran melakukan 2 rakaat, seukuran melakukan 2
Bifi'li rak'atain itu panjang dikatakan tawil, seukuran dia melakukan 2 rakaat yang khafifah, 2 rakaat di dalam sholat. Bal bi aqalli mujzin, bahkan dengan paling sedikitnya perkara yang mencukupi pada rak'atain, bahkan lebih sedikit lagi, ya, bisa dikatakan merusak mualah, ya, dengan gerakan, perbuatan atau ucapan yang paling dikit dari 2 rakaat sholat. Fala yabud, maka tidaklah jauh atau ya jauh adab itu membatasi pada ikhtilal al-mualah bainan, ya, bihada dengan ma sayati guna di dalam pembahasan ini, akan datang pembahasan. Wa yakunu, dan adanya adab itu bayanan yang menjelaskan lil urfi pada urfi kebiasaan manusia, ya. Titik. Ya Allah bekari mahuswa sunnah, dan disunahkan juga li muridiha. Nah, itu tadi pembahasan tentang rukun daripada rukun sholat yang syarat daripada 2 khutbah yang jumlahnya ada 12. Ya, di sini disebutkan hanya 7. Syaratnya dijelaskan, dibaca, ya, apa saja yang harus dikerjakan di dalam 2 khutbah. Kemudian wasunah, dan disunahkan limuridiha bagi orang yang ingin melakukan Jum'ati, maksudnya ingin melakukan sholat Jumat. Wa illam yalzamhu, walaupun tidak wajib apa Jum'ah bagi murid. Sunnah bagi orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat, walaupun sholat Jumat itu tidak wajib baginya. Apa yang wajib? Sunnah, apa yang disunahkan? Ghuslun, mandi. Sunnah untuk mandi. Bitamimil badani, dengan meratakan badan, warroksi, dan kepala, bilma'i, dengan air. Meratakan badan kita dan kepala kita dengan air. Fa'in aja, sama apabila tidak mampu siapa muridul Jum'ah, gak mampu untuk mandi, sunnah, maka disunnahkan apa tayamumun, bertayamum biniyatil ghusli, dengan niat mandi. Kalau memang nggak bisa mandi, tetap disunahkan bagi dia untuk bertayamum. Dikhabarin, karena berdasarkan dengan hadis, idza jaa ahadukumul jum'ah falyagtasil. Ketika salah satu dari kalian ingin sholat Jumat, maka mandilah. Ya. Man ata al-jum'ah minar rijal wan nisa falyagtasil. Barang siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat baik dari laki-laki maupun perempuan, maka mandi. Wa khabarun wa ghusl jum'ah wajib ala kulli muhtalim. Wah, mandi Jumat itu wajib bagi orang yang bermimpi basah. Maksudnya sunnah diarahkan. Ini kapan mandinya? Sunnah limuridiha ba'da tulu'il fajri, setelahnya keluarnya fajar shadiq, mulai disunahkannya. Jadi boleh mandi itu habis sholat subuh atau sebelum sholat subuh, yang penting fajar shadiq ini sudah keluar. Niatin mandi tersebut untuk mandi sholat Jumat. Takut nanti ketika ingin berangkat nggak sempat nanti boleh mandinya di waktu subuh. Wayak bagi, dan seyogianya lisaimin, bagi orang yang berpuasa, khasyah, yang mengkhawatirkan siapa saimin dari ghusl, dari mandinya, mengkhawatirkan muftiran pada perkara yang bisa membatalkan puasa, fatarkuhu, meninggalkan mandi. Boleh bagi orang yang berpuasa yang takut dengan mandi bisa mengakibatkan batal puasanya, masukkan air misalkan, maka boleh bagi dia untuk tidak mandi ketika ingin berangkat karena ada kekhawatiran baginya. Wakala, dan seperti hanya ghuslul Jum'ah, sairul aghsali, adapun mandi-mandi yang lainnya, al-masnunati, yang disunahkan, begitu juga mandi-mandi lain.
Boleh bagi orang yang berpuasa untuk tidak mandi kalau dia khawatir bisa membatalkan puasa. Wa qarbuhu, dan adapun dekatnya mandi min dahabi, dari berangkatnya, ya, dari berangkatnya muridul Jum'ah ilaiha, pada sholat Jumat, itu afdalu, lebih utama. Wa qarbuhu, adapun dekatnya mandinya ketika ingin berangkat, min dahabihi, dari berangkatnya murid ilaiha, pada Jumatan, itu afdalu, lebih utama. Jadi mandinya kalau mau pas berangkat jam 11, jam 10 dia mandi berangkat, itu afdalnya. Tapi disunahkannya sudah masuk kesunahan itu setelah fajar shadiq, itu sudah mendapatkan aslu sunnah, kesunahan di dalam mandi Jumat, mandi subuh, udah dapat sunahnya. Tapi afdalnya apa? Ketika kita ingin berangkat sholat Jumat. Walau ta'arud, dan apabila terjadi ta'arud, terjadi pertentangan, terjadi perlawanan, apa al-ghuslu, mandi, wat takbiru, dan takbir, wat tabkir, wat takbir. Walau ta'arada, dan apabila terjadi perlawanan, terjadi pertentangan, apa al-ghuslu, mandi, wat tabkiru, dan tabkir, wat tabkir, berangkat pagi, berangkat cepat. Dalam sholat Jumat kita disunahkan untuk tabkir, apa kalau bahasa Jawanya meruput, berangkat cepat-cepat dalam melaksanakan sholat Jumat. Kamura'atul ghusli, maka adapun menjaga mandi itu aula, lebih utama. Nih ya, kalau mandi dulu maka berangkat Jumat kesiangan. Kalau nggak mandi bisa berangkat Jumat lebih pagi. Ada terjadi ta'arud, maka Anda pilih mana? Mandi dulu baru berangkat. Walaupun yang namanya berangkat cepat itu sunnah di dalam sholat Jumat. Berangkat pagi-pagi itu kan sunnah. Tapi kalau Anda mandi berangkatnya agak kesiangan. Kalau nggak mandi berangkatnya cepat, maka mandi dulu itu lebih utama, baru berangkat. Kan terjadi ta'arud, dua hal yang sunnah yang terjadi perlawanan, terjadi pertentangan. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah mura'atul ghusli, menjaga mandi itu aula, mandi dulu itu lebih utama daripada berangkat pagi gagal mandi. Lil khilafi, karena terjadi khilafi wujubihi, di dalam wajibnya mandi, karena di dalam masalah mandi ini terdapat ikhtilaful ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka menjaga mandi itu lebih utama daripada menjaga tabkir, berangkat pagi-pagi. Wa min samma, dan karena inilah khilaf, terjadi perbedaan pendapat ulama di dalam masalah mandi ini. Wa min samma, dan karena hal inilah terjadinya khilaf, kuriha, dimakruhkan, apa tarkuhu, meninggalkan mandi Jumat. Hukumnya makruh berangkat Jumatan kagak mandi, ini kebiasaan santri, karena mandinya akhirnya berangkatnya kagak mandi gitu, ya, bangunnya jam 10, jam 11 ya, mandi ngantri dan berangkat aja kagak mandi, ya, makruh. Wa min al-ihtisali, dan itu diantara daripada mandi al-masnunati yang disunahkan, bagian daripada mandi yang disunahkan lagi itu ghuslul aidaini. Adapun mandi karena berangkat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dua sholat hari raya. Pengen sholat Idul Aid, mandi dulu, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wal kusufaini, dan dua sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Mau sholat gerhana sunnah mandi dulu. Wal istisqai, dan ketika ingin sholat istisqa mandi dulu. Wa ghasalul haji, dan mandi dalam ibadah haji. Dan di dalam ibadah haji juga ada yang disunah-sunahkan untuk mandi dulu, pengen tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Wa ghuslu ghasilil mayyit, dan ingin memandikan mayit, bagi marbot atau apa namanya, tukang mandiin mayit, amil ya, kalau bahasa kitanya. Kalau amil kan zakat ya, kalau lebih jadi amil yang penting dia zakat, dimandiin mayit ya, ibu ya.
Kalau memandiin orang mati, mandi dulu sunahnya. Ente mandi dulu baru mandiin orang. Ya. Kalau ente mau mandiin orang nggak mandi, ntar jangan ente mati nggak mandiin. Wal ghuslu dan mandi lil iktikaf karena ingin iktikaf, mau iktikaf mandi dulu. Walikulli lailatin dan mandi pada setiap malam min Ramadan dari bulan Ramadan. Ya malam bulan Ramadan mandi itu habis sahur ya sebelum imsak mandi sikatan ya tuh sunah. Wali hijamatin dan mandi karena hijamah apa bekam. Wali taghayyuril jasadin mandi karena berubahnya jasad ya ketika badan kita sudah ada aroma yang kurang sedap ya. Nggak mandi 2 hari buru-buru mandi, nggak mandi sehari aja udah bau apalagi 2 hari. Wa ghuslul kafiri dan mandinya orang kafir tidak aslama ketika masuk Islam sunah. Ketika mu'allaf atau non muslim ketika ingin masuk agama Islam maka sunah bagi dia mandi. Bil amri karena perintah bihi dengan ghuslul kafir. Walam yajib dan tidak wajib apa ghuslul kafir mandinya orang kafir. Li'anna kasirina karena kebanyakan orang-orang itu aslamu masuk Islam siapa kasirin, walam yu'maru dan tidak diperintahkan siapa kasirin bihi dengan ghusl ya. Ai anna al-Islam tarku maksiatin walam yajib ma'ahu ghusl atau min sa'il ma'asi li'annahu la yajibu la ghuslun bal yusannu. Begitu juga taubat dari segala maksiat, enggak wajib mandi tapi sunah bagi kita mandi ya ketika kita habis melakukan satu perbuatan dosa. Bintang-bintang orang tua kan dosa besar tuh ya Allah, mandi dulu mandi taubat sunah. Habis zina ya Allah malah habis zina rumah zinanya itu jauh mandi habis mandi sekalian mandi sunnah ya. Wahada dan ada pun ini mazkur min sunanil ghusl lil Islam ya. Sunnahnya mandi ketika masuk Islam idza lam ya'rid ketika tidak baru datangnya lahu bagi kafir bil kufri di dalam keadaan kufurnya apa ya. Wahada hal ini sunnahnya mandi bagi orang yang baru masuk Islam itu idza lam ya'rid ketika tidak baru datangnya lahu bagi kafir fil kufri di dalam kekufurannya apa yang lam ya'rid apa ma perkara yujibu yang mewajibkan apa ma al ghusla pada mandi bayaniyahnya ma min janabatin dari janabah wa nahwiha atau semisal janabah. Kalau memang tidak ada hal yang baru datang dalam diri si kafir tersebut di dalam kekufurannya, hal-hal yang mewajibkan mandi seperti junub, haid, nifas dan sebagainya, maka nah kalau itu terjadi iktirad ya dalam dirinya hal yang baru wa ilam ya apabila tidak lam ya'rid berarti i'rad baru datangnya hal tersebut wajaba maka wajib apa al-ghuslu mandi. Kalau memang ada hal-hal yang mewajibkan untuk mandi ya wajib mandi. Si kafirnya dalam keadaan si kafirnya dalam keadaan karena hal tersebut ini hukumnya wajib. Sunnah kalau memang tidak ada hal-hal yang mewajibkan baginya untuk mandi. Tapi kalau ada yang mewajibkan baginya untuk mandi seperti dia pernah punya hadas besar, dia punya haid, setelah selesai maka wajib bagi dia punya mandinya li ajlil tadi, bukan li ajlil Islam, tapi karena untuk menghilangkan hadas besar. Wa ini kasala walaupun sudah mandinya kafir bil kufri dalam kekufurannya, walaupun di dalam kekufurannya dia udah pernah mandi.
ya, karena habis hubungan badan sama istrinya nih, mandi, ya, walaupun udah pernah mandi, alasan apa? Libut telah diniyatihi, karena batalnya niatnya si kafir, karena niatnya tidak sah, niat mandi, sedangkan dia dalam keadaan tidak beriman, walaupun dia mandi tuh habis hubungan badan sama istrinya, si kafir nih, habis hubungan badan mandi, besoknya masuk Islam, tetap mandinya pada malam itu tidak diiktibar atau tidak dianggap. Kenapa? Karena niatnya batal, karena posisi dia adalah non muslim, maka wajib ketika sudah masuk Islam untuk mandi lagi. Ya, libut telah diniati karena batalnya niatnya kafir. Wa akaduha, dan adapun lebih ditekankannya ihtisalul masnunah, lebih ditekankannya mandi-mandi yang disunahkan, yang sangat-sangat ditekankan, yang sangat-sangat dianjurkan di dalam mandi-mandi yang disunahkan tadi itu ghuslul jum'ati, mandi karena pengen sholat Jumat, summa min ghuslil mayyit, kemudian mandi karena ingin memandikan mayit. Dua hal ini sangat-sangat ditekankan, maka makruh hukumnya kalau ditinggal. Apa saja? Mandi karena ingin sholat Jumat, mandi karena ingin memandikan orang mati. Ya, bakalan itu pada nanti ya sebagai khotib, ya harus bisa mengurus janais dari mulai memandikan, ya mengkafani, mensolati, kemudian menguburkan. Ini